Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Anoa Krismanto Tarigan, sering dipanggil Kia, dan sekarang sedang tinggal di Jepang, sedang kuliah S1 di Tokushima University. Dan pada sesi kali ini saya akan men-sharing bentar, bercerita bentar, berkat-berkat saja saya yang saya alami di Jepang ini, dan juga cerita sebentar juga bagaimana kehidupan mahasiswa Asia yang tinggal di sini dan bedanya orang Jepang itu sama orang kita. Nah, baik, yang untuk singkat saja, saya sudah di Jepang sudah 3 tahun. Sebelum masuk universitas, saya tinggal di Osaka selama 1,5 tahun untuk belajar bahasa. Belajar bahasa itu apa? Ya, untuk masuk universitas ke Jepang, kita harus sekolah bahasa dulu untuk mempersiapkan skill bahasa kita. Itu biasanya beda-beda, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Ya, maksimal saya rasa 2 tahun. Ya, saya mungkin agak aneh bahasa Indonesianya, jadi ya itu mohon maaf. Di tempat saya orang Indonesianya cuma ada 2-4 orang, jadi itu juga beda fakultas, jadi jarang bicara ya. Ini ya udah lama lah nggak bicara kayak ini. Ya, baik ya. Pertama itu ya kehidupan di sini ya. Ya, gampang, singkatnya dibilang semua orang rata-rata di sini, khususnya mahasiswa internasional, kerja paruh waktu atau part-time job. Ya, jadi itu biasanya setelah kuliah, jam-jam 4 sore setelah kuliah, dari jam 6 sampai jam 10 kerjalah itu 4 jam. Terserah di mana, yang di restoran lah, di toko ramen lah, di toko sushi lah, segala macam. Nah, tapi bedanya itu ya sama kita. Itu kerja paruh waktu itu, kerja part-time job itu orang Jepang itu sudah mulai dari SMA. Nah, jadi itulah saya rasa yang satu perbedaan yang sangat yang membuat saya kagum gitu ya. Dimana kalau anak SMA aja di Jepang itu kalau misalnya mau jalan-jalan atau mau beli barang, itu mereka pakai uang sendiri. Uang itu dari mana? Ya mereka harus bekerja. Jadi sebenarnya saya terkejut loh. Pertama kali saya bicara sama anak SMA, kenapa dia masuk kerja? Karena saya juga kerjanya sekarang ya. Oh ya, saya juga sekarang kerjanya dua. Saya kerja di toko ramen sama di McDonald's. Nah, di toko McDonald's itu ada sekitar 3-4 orang anak SMA. Dan saya tanya gitu, kenapa kamu bekerja? Padahal masih kelas 1 SMA loh. Dia jawab ya, karena aku mau beli PS4. Ada yang bilang, aku mau jalan ke Tokyo sama kawan. Jadi ya agak kerjalah sebulan dulu. Ada lagi yang bilang, nanti kalau tamat SMA, aku mau jalan-jalan ke Kanada, ke Filipina dulu sebelum masuk universitas. Saya terkejut di situ ya. Wow gitu. Kok beda kali ya sama kita. Kita aja kayaknya SMA, saya tidak tahu ya kalau sekarang, tapi kalau di pas saya, berapa lah uang jajan saya dulu SMA? Paling 15.000 kali, 20.000. Itu juga pulang sekolah nggak ngapa-ngapain. Saya nggak tahu lah gimana teman-teman ya. Tapi ya disitulah saya terkejutnya kita, bedanya mental kita sama orang Jepang ini. Dimana kalau mereka sejak kecil tahu gitu kalau memang apa yang ada yang mereka inginkan, mereka tidak mengandalkan orang tua. Oh ya, dan itu untuk anak SMA ya, belum lagi untuk anak universitas. Di sini ya rata-rata memang mungkin teman-teman pada dengar, mungkin dibaca di internet ya. Ya memang di sini rata-rata mereka biaya sendiri. Biaya sendirinya itu kayak apa sih di bahasa Indonesia? Kalau di Indonesia kita itu kayak ngutang lah gitu sama sekolah atau negara gitu.
jalur apa sih namanya, saya lupa. Ya jadi ya mereka ngutang, nanti pas mereka tamat kerja baru diangsur setiap bulan gitu. Rata-rata begitu loh orang anak universitas, anak S1 orang Jepang di sini. Jarang ada yang dibiayai orang tua. Dan semuanya itu kerja ya. Nah, disitulah saya bedanya gitu ya mental kita orang Indonesia sama orang Jepang ini. Makanya mungkin disinilah majunya orang Jepang itu ya. Saya rasa bagaimana mereka bekerja keras, dan jujur saja ya memang jauh lah levelnya dari kita. Nah, tapi ya itu semua tidak gampang ya. Saya juga bisa sekarang duduk di sini itu juga karena pertolongan Tuhan. Karena saya ingat dulu ketika saya pertama kali kerja di Jepang, saya itu langsung berhenti loh 2 hari kerja langsung berhenti. Kenapa? Karena saya tidak sanggup, kerjanya capek, badan saya sakit semua. Itu dulu kerjanya di pabrik ikan, 2 hari langsung berhenti. Kenapa? Ya gak salah dulu saya bilang capeknya, susahnya kerjanya. Berdiri 4 jam itu capek loh. Nah disitulah saya pertama kali seumur hidup saya di situ masih umur 17 tahun, masuk kerja di Jepang, di negara orang, itu berdiri 4 jam non-stop tanpa duduk. Itu saya shock banget loh. Dan itu kalau berdiri aja tadi mungkin banyak kawan-kawan kita mungkin yang tahan. Tapi ini berdiri 4 jam sambil bekerja, dan itu kerjaan mereka beda loh sama kita. Mereka itu ekspektasinya itu kita harus selalu sibuk selama 4 jam. Nah, disitulah saya berhenti 2 hari. Gak sanggup, badan saya capek semua, sakit semua. Nah, tapi disinilah saya diberkatinya gitu. Saya ingat gitu, meskipun saya di negara orang, tapi Tuhan itu ada di mana saja. Disitulah saya memang mengambil waktu saya gitu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak kalau saya dapat kerjaan yang gampang, yang tidak capek? Itulah doa pertama saya. Nah sayangnya setelah 3 bulan pertama saya tidak dapat kerja. Tidak dijawab doa saya. Kenapa ya? Padahal saya orang percaya, saya sudah bertobat sejak kecil. Kenapa tidak dibalas sekarang? Dijawab doa saya. Saya berpikir juga gitu pertama kali. Tapi lewat situ, lewat pergumulan saya, lewat kegagalan saya sadar gitu ya. Orang tua saya pernah bilang, kalau Tuhan nggak jawab doa kita, pasti ada yang salah dari doa kita. Apa yang kita minta itu salah? Apa cara meminta kita yang salah? Nah, disitulah yang saya sadar, salah apa yang saya minta. Ya apa yang saya ingat itu ya, kita tahu apa yang kita mau. Pasti teman-teman tahu apa yang kita mau. Tapi sering sekali kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Nah, Tuhanlah yang tahu apa yang kita butuhkan. Jadi disitulah mungkin saya meminta Tuhan apa yang saya mau, bukan saya butuhkan. Yang saya butuhkan itu adalah kerjaan yang memang bisa membuat saya berkembang. Disitulah saya mengubah doa saya. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau Engkau tidak mengizinkan saya mendapat pekerjaan yang lebih gampang, berikanlah saya kekuatan supaya saya bisa bekerja di tempat yang capek, yang mengandalkan tenaga badan. Puji Tuhan, dijawab doa saya. Saya akhirnya dapat bekerja di restoran, di bagian dapur. Pekerjaannya ya lumayan sulit dan sering dimarahin juga karena saya tidak bisa bahasa Jepang. Ya maklum lah, masih 3 bulan. Tapi ya sekarang ya sudah berkembang jadi dari 1 pekerjaan jadi 2 kerjaan. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian,
hebat ya gitu, bisa bekerja dua. Ya jujur saja saya tidak merasa hebat atau bangga atau segala macam. Nah disinilah saya ingin teman-teman membuka view kita. Itu normal di sini. Dan itu bukan hanya saya, bukan orang Jepang saja. Malah orang-orang dari negara lain yang kuliah di sini, yang tinggal di sini, banyak di sini orang Vietnam, orang Nepal. Mereka itu kerja 2 kali lipat lebih banyak daripada saya. Nah, oke, saya memang tidak terlalu malu kali gitu. Kita orang Indonesia kalah kinerja kita sama orang Jepang. Tapi ini kalah loh kita sama orang Vietnam, sama orang Nepal. Kalah loh kita. Oke lah orang Nepal, saya mungkin badan mereka lebih tinggi mungkin. Tapi sama orang Vietnam loh. Kenapa kalah? Di sini orang-orang Vietnam yang tinggal di sini itu rata-rata kerjanya 2 atau 3. Dan itu bukan 4 jam. Kalau kayak saya kan, saya masuk dari jam 6, selesai jam 10. Kalau mereka tidak. Mereka ngambil shift malam, shift pagi. Misalnya di minimarket gitu, mereka ngambil shiftnya itu masuk dari jam 10 malam, selesai jam 6 pagi. Mahasiswa. Masih S1. Masih tahun pertama, tahun kedua. Begitu semua. Dan pelajaran bukannya mereka kayak mereka tinggalkan gitu pelajaran mereka masih oke-oke aja. Luar biasa nggak? Nah, dibandingkan dengan kita, sudah sejauh apa sih kita di Indonesia sana bekerja? Atau gak salah itu, apakah kita memang sudah bekerja keras? Itu sajalah dulu. Gak salah saya tanya bagaimana teman-teman sekalian di sana. Sudah berapa bekerja kerasnya? Apakah sudah teman-teman sekalian bekerja keras? Apa sih standar bekerja keras kita? Jika dibandingkan sama orang Jepang, nggak bisa dibandingkan loh kerjanya. Tapi ya disinilah ya, di sesi inilah saya ingin saudara-saudari kalian sadar gitu, bagaimana tertinggalnya lah kita secara mental gitu. Dan dari sinilah saya ingin menginspirasi kita semua supaya kita itu bekerja keras lah mulai sekarang. Ya, saya mungkin tidak tahu kondisi Indonesia sekarang seperti apa. Tapi jika ada yang memang bisa kita andalkan yang beda dari orang Jepang, adalah waktu. Kalau dibandingkan misalnya hari libur, Indonesia itu lebih banyak loh hari libur daripada dari Jepang. Karena di Jepang itu tidak ada libur agama, jadi tanggal merahnya dikit. Kalau di Indonesia banyak loh tanggal merahnya. Disinilah setelah saya tinggal di Jepang, barulah saya sadar Indonesia itu kayaknya masuk lah kayak top 10 negara yang paling banyak liburnya. Karena kita itu masukkan libur agama juga di tanggal merah kita. Nah, untuk saudara-saudara kalian yang sekarang masih muda, saya rasa masih muda ya rata-rata. Mulai sekarang ya ambillah waktu saudara sekalian untuk memang melakukan hal yang berguna. Karena sekarang lah itu. Karena bedanya loh, orang Jepang di Jepang ini sekarang memang sedang butuh tenaga kerja. Mereka butuh orang-orang muda. Karena memang sekarang generasinya orang tua yang lebih banyak. Kita di Indonesia kebalikannya. Kita sekitar 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan, saya lupa istilahnya, tapi kita mendapatkan booming di mana umur 20 tahun kita itu akan paling banyak populasinya di negara kita. Dan disinilah teman-teman sekalian, mungkin nggak sampai 10 tahun, mungkin bahkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan disinilah saudara-saudari sekalian akan bersaing untuk sukses gitu ya. Nah,
Apa yang membuat saudara-saudara sekalian berbeda daripada yang lain? Nah, jika ada satu jawaban yang bisa saya bilang berbeda, jikalau saudara sekalian adalah orang yang bertobat, orang percaya, saya yakin peluang teman-teman akan meningkat. Kenapa? Karena jujur saja, selama saya 3 tahun di Jepang ini, saya rasa jika saya bukan orang percaya, bukan orang bertobat, mungkin saya sudah pulang setelah 1-2 bulan di sini. Tapi karena saya tahu kalau Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti tidak meninggalkan anaknya. Dan Tuhan pasti tidak memberikan cobaan yang mustahil gitu sama kita. Dan saya yakin dengan pertolongan Tuhan pasti saya bisa. Dan ya, lihatlah, saya sekarang tahun kedua untuk S1, sebentar lagi sudah masuk tahun ketiga juga. Nah, jadi ya singkat cerita yang mau saya bilang ya sama teman-teman sekalian, gunakanlah waktu teman-teman sekalian secara lebih efektif, lebih efisien. Karena kalau ada satu hal yang saya inginkan sekarang itu, saya ingin butuh waktu lebih. Kenapa? Itulah hal yang saya sesalkan. Saya harap yang paling saya sesalkan itu, sebelum saya datang ke Jepang, andaikan saja saya gunakan waktu saya setengah hari kosong setelah tamat SMA itu belajar. Oke lah, gue salah belajar 4 jam gitu, 5 jam sehari. Oke lah, sejam saja lah saya menghafal kanji, mempelajari bahasa lain. Sejam saja loh sehari, 24 jam loh sehari. Mungkin tidur 10 jam, sisanya 14 jam. Sejam saja lah mungkin saya setiap hari belajar atau melakukan sesuatu yang berguna. Pasti itu bisa saya gunakan sekarang. Dan sekarang sudah terlambat gitu saya sekarang sudah hampir gak punya waktu lagi. Jujur saja, saya buat video ini aja, ini saya baru pulang kerja dari toko ramen. Karena rutinitas saya setiap hari itu ya pagi bangun jam 8 ke universitas jam 9, ya ada kelas sampai jam 4 sore, ya pulang ke rumah jam 5, baru berangkat kerja jam 6 sampai jam 10, baru pulang ngerjain tugas-tugas kuliah sampai jam 11, setengah 12, baru tidur lah jam 12, setengah 1. Nah, saya teringat jadinya ketika saya pas SMA. Oke lah, bisa lah kita ada alasan banyak PR. Tapi saya sudah tanya loh, saya sudah cek pernah SMA di sini. Sama aja, lebih banyak kayaknya PR mereka daripada kita. Tapi mereka lebih bekerja keras daripada kita. Anak SMA saja sudah bisa bekerja 4 jam. Sudah bisa beli PS4 sendiri. PS4 loh, beli sendiri, nggak minta sama orang tua. Udah bisa loh mikirin sendiri, aku tahun depan tamat mau jalan ke Filipina, ke Australia, aku harus tabung uang sekarang. Oke lah, banyak alasan. Kita bisa bilang di Indonesia kan gak ada kerjaan. Oke, gak apa-apa. Yaudah, sebagai gantinya pakailah waktu saudara, teman-teman sekalian, untuk melakukan hobi yang memang berguna. Mau itu belajar bahasa atau musik atau segala macam. Yang penting, yang ingin saya katakan itu, pakailah waktu kita sebaik-baiknya. Jangan buang waktu itu duduk minum sama kawan, cerita-cerita, main game. Oke lah main game, saya juga suka loh main game. Saya sekarang masih oke lah, kita seperti saya bilang tadi, sejam saja dalam sehari lakukan apa yang berguna. Karena dari sejam itulah itu jadi kebiasaan. Saya juga bukannya langsung terbiasa gitu kerja setiap pulang kuliah kerja, baru pulang ngerjain tugas lagi. Itu bukannya langsung bisa saya. Bukan.
itu harus terbiasa dulu. Dari kebiasaan kecil lah itu jadi besar. Dan nah, karena itulah di sesi kali ini saya ingin ya teman-teman sekalian untuk ya menegur diri sendiri jika ada yang kurang dari diri sendiri, dan juga sadar gitu bagaimana kita itu sebenarnya sudah tertinggal kali dalam mental. Ya, marilah dari sekarang kita hapus kata mager dari kamus kita ya. Karena saya juga dulu sering mager gitu, mager mau ngapain, mager saya mau tidur main HP aja. Tapi sekarang saya sadar ya, dari semua waktu saya bilang mager itu saya sesali. Andaikan saja di situ saya melakukan sesuatu yang lebih berguna. Nggak usah lah kita kayak orang Jepang. Saya juga sebenarnya ada juga yang negatifnya orang Jepang. Mereka terlalu bekerja keras, terlalu serius. Ya contohlah, harus enjoy juga lah hidup ini ya kan. Jadi setengah saja lah. Janganlah kayak orang Indonesia yang haruslah gitu tunjukkan perbedaan kita gitu. Apalagi untuk kita nanti untuk bersaing sama sesama orang Indonesia lain, harus kita tunjukkan perbedaan kita itu. Nah, jika ada lagi tips yang saya bilang ya, ada Tuhan loh. Saya rasa kalau kita memang membuka diri, bercerita kepada Tuhan, memang ya mengaku diri ya, apa sih yang memang saya butuhkan Tuhan. Saya rasa itu sangat bagus untuk kita semua. Jadi mungkin pesan saya terakhir itu ya, berdoalah untuk hal yang kita butuhkan, bukan hal yang kita mau. Dan mulai sekarang tolonglah hapuskanlah kata kerja mager itu di kehidupan teman-teman sekalian. Ya, saya rasa kali ini sampai sini saja. Ya, saya harap dengan waktu sesingkat mungkin sekitar 20 menit sharing saya ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Gak usah lah sampai menginspirasi, sadar sajalah dulu. Dan muncullah motivasi ingin memperbarui diri kita. Baiklah, saya rasa sampai di sini saja. Mohon maaf ini rekaman karena perbedaan waktunya juga agak sulit. Mungkin koneksinya juga agak terganggu nanti jika live. Jadi ini saya rekam di sini saja. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya sama saya, ya bilang saja sama panitia di situ. Ntar nanti di WA kan ke saya. Ya tolong ya panitia, mungkin agak tiba-tiba ini. Baiklah, saya akhiri di sini.